Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tanda salib seraya berkata, "Salib telah menang." Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya. Lalu ia mendorongnya dan jatuh, meninggal. Pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Maksud dari hadis ini adalah setelah berdamai, maksudnya kita akan bergabung dengan bangsa Rum untuk memerangi musuh. Dan setelah itu akan ada konflik antara Muslim dengan bangsa Rum. Dikarenakan pada waktu itu orang-orang dari bangsa Rum berkhianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera. Yang dimaksud 80 bendera bisa jadi maksudnya adalah 80 negara, yang mana dari tiap-tiap bendera berjumlah 12.000 tentara. Nah, siapakah sebenarnya bangsa Rum? Apakah benar umat Islam bakal berkoalisi dengan umat Kristiani untuk memerangi negara Jazirah Arab? Begitulah teka-teki akhir zaman yang masih menjadi misteri. Hampir semua agama yang ada di dunia saat ini meyakini akan adanya hari kiamat. Namun apa yang akan terjadi sebelum hari akhir itu tiba? Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Artinya telah dikalahkan bangsa Romawi. Maksudnya telah dikalahkan bangsa Romawi, maksudnya mereka adalah ahli kitab. Bangsa Romawi adalah ahli kitab yang dikalahkan oleh kerajaan Persia yang bukan ahli kitab. Bahkan orang-orang Persia itu penyembah berhala. Dengan adanya berita ini, bergembiralah orang-orang kafir Mekah. Kemudian mereka mengatakan kepada kaum muslimin, kami pasti akan mengalahkan kalian sebagaimana kerajaan Persia telah mengalahkan kerajaan Romawi. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Maksudnya di negeri yang terdekat yakni di kawasan Romawi yang paling dekat dengan wilayah kerajaan Persia, yaitu di Jazirah Arabia. Kedua pasukan yang besar itu bertemu di tempat tersebut. Pihak yang mulai menyerang adalah pihak Persia. Lalu bangsa Romawi berbalik menyerang dan mereka, yakni bangsa Romawi sesudah dikalahkan itu, di sini masdar dimudhofkan pada isim maf'ul. Maksudnya sesudah orang-orang Persia mengalahkan mereka, akhirnya mereka akan menang atas orang-orang Persia. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun.
Artinya dalam beberapa tahun lagi bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Dalam beberapa tahun lagi, maksudnya pengertian lafal bid'u sinina adalah mulai dari 3 tahun sampai dengan 9 atau 10 tahun. Kedua pasukan itu bertemu kembali pada tahun yang ketujuh sesudah pertempuran yang pertama terjadi. Akhirnya dalam pertempuran ini pasukan Romawi berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Persia. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudahnya. Maksudnya yakni sebelum bangsa Romawi menang dan sesudahnya. Maksudnya pada permulaannya pasukan Persia dapat mengalahkan pasukan Romawi, kemudian pasukan Romawi menang atas mereka dengan kehendak Allah. Dan di hari itu, yakni maksudnya di hari kemenangan bangsa Romawi, bergembiralah orang-orang yang beriman. Binasrillah yansuru man yasha' wa huwal azizur rahim. Artinya karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya dan Dialah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Maksudnya karena pertolongan Allah kepada mereka atas pasukan Persia, orang-orang mukmin merasa gembira mendengar berita ini. Dan mereka mengetahui berita ini melalui malaikat Jibril yang turun memberitahukannya ketika mereka sedang dalam perang Badar. Kegembiraan mereka menjadi bertambah setelah mereka mendapat kemenangan atas orang-orang musyrik di dalam perang Badar. Dia menolong siapa yang dikehendakinya dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Menang, lagi Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sebagai janji yang sebenarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, lafal ayat ini merupakan masdar sebagai badal atau pengganti dari lafal berikut fi'ilnya. Asalnya adalah wa'adahumullahun nasra. Artinya Allah menjanjikan pertolongan kepada mereka. Allah tidak akan menyalahi janjinya, yakni pertolongan itu, tetapi kebanyakan manusia orang-orang kafir Mekah tidak mengetahui janjinya yang akan menolong orang-orang beriman. Lantas siapakah yang dimaksud dengan bangsa Rum? Belakangan diketahui bangsa Rum merupakan suatu bangsa yang beragama Nasrani dan mempunyai kitab suci. Sedangkan bangsa Persia merupakan bangsa yang beragama Majusi dan menyembah api dan berhala. Nantinya kedua bangsa tersebut bakal saling berperang. Pada saat itu terjadi bangsa Rum dikalahkan oleh bangsa Persia. Hingga akhirnya kabar kekalahan bangsa Rum oleh bangsa Persia bakal terdengar oleh kaum musyrikin yang ada di Makkah. Di mana kaum musyrikin saat itu menyambut gembira karena mereka berpihak kepada musyrikin Persia. Sedangkan kaum muslimin di Madinah berduka cita karena kekalahan bangsa Rum. Kemudian untuk menghibur kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu sesuai ayat yang terkandung dalam surat Ar-Rum tersebut. Terdapat kandungan makna yang menerangkan bahwa setelah kekalahan itu, maka bangsa Rum akan mengalami kemenangan dalam beberapa tahun. Berdasarkan beberapa riwayat menjelaskan jika bangsa Rum akan mendapat kemenangan setelah 9 tahun. Benar saja, dalam beberapa tahun kemudian bangsa Rum dapat mengalahkan bangsa Persia. Dengan kejadian tersebut menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul serta kebenaran dari Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Nantinya di akhir zaman umat Islam akan bersekutu dengan Romawi. Lantas siapakah Romawi yang dimaksud sekarang? Jika merujuk pada hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, menerangkan jika umat Islam nantinya akan berdamai dengan kaum Rum. Kemudian koalisi ini bakal memerangi suatu musuh
dalam peperangan tersebut bakal berujung pada kemenangan dan mendapatkan barang rampasan perang dengan selamat. Hadis di atas seolah merupakan salah satu tanda-tanda akhir zaman yang memberikan petunjuk bagi kita bahwa umat Islam yang berjalan di atas jalan yang benar di akhir zaman nantinya adalah mereka yang bersekutu dengan bangsa Romawi. Di sisi lain, Dajjal dan pasukannya tentu mengetahui keberadaan hadis ini, sehingga dapat dipastikan mereka bakal melakukan segala cara untuk mengkaburkan siapakah Romawi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tersebut. Menanggapi hal ini, ada beberapa pendapat di kalangan ulama yang menerangkan siapa bangsa Rum yang ada di akhir zaman nanti. Semula ada beberapa ulama yang menduga jika bangsa yang masih misterius ini merupakan negara Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa Barat. Selain itu, sebagian ulama lainnya juga ada yang berpandangan jika Amerika Serikat dan sekutunya bukanlah bangsa Rum yang dimaksud melainkan Rusia. Bukan tanpa alasan, jika ditelisik lebih lanjut, hingga saat ini Amerika dan sekutu, maksudnya negara Eropa Barat dan Israel, memang merupakan negara yang paling gencar memerangi Islam. Kembali ke dalam penjelasan Al-Quran tadi, Rum merupakan hal yang mudah diidentifikasi. Sebab Rum dapat diistilahkan sebagai gereja Kristen Ortodok Timur. Gereja itu sendiri didirikan pada Kekaisaran Bizantium dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya. Dalam suatu riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika umat Islam nantinya bakal bersekutu dengan bangsa Rum, meski Kekaisaran Bizantium telah menghilang, namun keberadaan gereja Kristen Ortodok Timur tetaplah ada, yakni di negara Rusia. Bisa jadi kita akan berkoalisi dengan negara Rusia. Apalagi dengan keadaan yang terjadi pada saat ini yang dapat memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Koalisi umat Islam dengan bangsa Rum ini nantinya bakal berujung pada peperangan dan menuai kemenangan. Kemudian pasukan gabungan tersebut bakal berangkat ke sebuah padang rumput yang luas serta berbukit-bukit, di mana nantinya ada salah satu seorang laki-laki dari kaum salib yang mengangkat salibnya sembari berkata, "Salib telah menang." Mengetahui hal ini, seorang pemuda dari umat Islam marah. Kemarahan itu diwujudkan dengan mendorong sang pemuda yang memegang salib hingga terjatuh kemudian meninggal. Sejak saat itulah bangsa Rum disinyalir membentuk pasukan di bawah 80 bendera, di mana dalam satu bendera terdiri dari 12.000 pasukan tentara perang. Tujuannya untuk berkhianat. Namun demikian, koalisi antara umat Islam dan bangsa Rum ini masih terjalin, sehingga pasukan yang terbentuk bakal merujuk pada sebuah peperangan. Lantas muncul pertanyaan, siapakah musuh yang bakal diperangi oleh koalisi antara umat Islam dan bangsa Rum? Dari beberapa hadis menjelaskan jika musuh pertama yang bakal dihadapi adalah negara yang ada di Jazirah Arab secara keseluruhan. Menyusul dari beberapa polemik seperti pembebasan Irak, pembebasan Mekah dan Madinah dari Arab Saudi, dan penggemburan negara Arab beserta tim yang menjadi sekutu Amerika Serikat, seperti misalnya Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Mesir. Selanjutnya, musuh kedua yang bakal dihadapi adalah Persia. Meski saat ini Persia dan Iran masih jadi satu koalisi dengan Rusia, namun di akhir zaman diprediksi jika persatuan beberapa negara tersebut akan pecah, hingga akhirnya menyebabkan negara Iran runtuh karena serangan pasukan gabungan dari bangsa Rum dan Islam. Hal itu dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang menjelaskan jika umat Islam bakal memerangi Jazirah Arab dan berujung kepada kemenangan. Kemudian berperang dengan Persia juga berujung kemenangan. Setelah itu umat Islam bakal memerangi bangsa Rum dan menuai kemenangan. Terakhir umat Islam bakal menghadapi Dajjal. Pertikaian dalam koalisi bangsa Rum dan umat Islam ini terjadi karena ada pengkhianatan dari bangsa Rum, sehingga berujung pada peperangan antara umat Islam dengan bangsa Rum dan sekutunya. Setelah itu umat Islam bakal menaklukkan bangsa Turki meski tanpa peperangan.
Semenjak sederet pertempuran yang berujung kemenangan tersebut, keluarlah Dajjal yang berujung pada peperangan yang dikenal dengan istilah peperangan Armageddon, di mana umat Islam bakal dipimpin oleh Imam Al-Mahdi dalam menghadapi Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.